warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai Syekh Hasanuddin Quro Karawang. Makamnya ini terletak di Pulau Batu, Desa Pulau Kelempa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua ini menurut kronologi lebih dahulu dibandingkan dengan Wali Songo. Terletak sekitaran 30 meter di sebelah timur laut Kota Karawang. Kemudian di dalam naskah Negara Kertabumi Sarga 3 dan 4 disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin adalah putra Syekh Yusuf Siddiq asal negeri Campak yang datang ke Jawa bersama armada Cina yang dipimpin Panglima Besar Weiping dan Laksamana Teho atau Cheng Ho. Syekh Hasanuddin turun dan tinggal di Karawang. Setelah menurunkan Syekh Hasanuddin di Karawang, armada Cina dikisahkan ke Bandar Muara Jati di Cirebon, menjalin persahabatan dengan Syekh Bandar Ki Gedeng Tapa dan membangun menara mercusuar di Pantai Muara Jati. Di Karawang, Syekh Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nairetna Parwati dan mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho yang kelima pada tahun 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui uraian agama Islam yang mudah dipahami dan terutama keindahan suaranya dalam melantunkan Al-Quran. Penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Karena keindahan suaranya lah dalam membaca Al-Quran, Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Quro atau ahli membaca Al-Quran. Bandar Karawang, tempat dakwah Syekh Hasanuddin adalah salah satu pelabuhan penting Kerajaan Pajajaran. Selain menjadi jalur utama perniagaan ke Pelabuhan Sunda Kelapa, juga menjadi jalur utama persimpangan jalan dari Kota Pakuan, Pajajaran ke Kawali, hingga Galuh Pakuan. Menurut Muhammad Amir Sutarga dalam buku berjudul Prabu Siliwangi, jalan darat utama tersebut menghubungkan ibu kota Pakuan, Pajajaran dengan Cilengsi atau Cibarusa, Warung Gede, Tanjung Purah, Karawang, Cikao, Purwakarta, Sagala Herang, Sumedang, Tomo, Sindangkasih, Raja Galuh, Talaga, Kawali, dan ke pusat kerajaan Galuh, Pakuan di sekitar Ciamis dan Bojonggaluh. Mengingat letak Bandar Karawang yang strategis bagi kerajaan Pajajaran, kegiatan dakwah Islam dilakukan Syekh Hasanuddin di Karawang, segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran saat itu. Syekh Hasanuddin diminta menghentikan kegiatan dakwahnya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syekh Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa, Syekh Bandar Muara Jati di Cirebon, Syekh Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa untuk diajari Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syekh Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar atau musola tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syekh Hasanuddin mendapat sambutan penduduk setempat. Sebentar saja langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syekh Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota Raden Pemanah Rasa untuk menuntut pesantren Syekh Hasanuddin. Namun saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pemanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya Raden Pemanah Rasa mempersunting Nyi Subang Larang dan tidak menutup pesantren Karawang. Historiografi Cirebon seperti cerita Purwaka Caruban, Nagari, dan Babak Cirebon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syekh Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syekh Hasanuddin, Nyai Subang Larang dan keturunannya seperti Pangeran Wulan Sungsang, Nyai Larasantang, dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat, yang dilanjutkan oleh putra Nyi Larasantang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam naskah Negara Kertabumi Sarga 3 disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin memiliki putra bernama Syekh Bentong yang menikah dengan seorang muslim Cina bernama Xi Teyong.
Syekh Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syekh Bentong memiliki putri bernama Nyai Retna Banci, diperistri oleh Prabu Brawijaya V Raja Majapahit yang menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah Negara Kertabumi ini otentik, berarti Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Kerawang adalah kakek buyut Raden Patah, Sultan Demak dari jalur ibu. Demikianlah karena dianggap sebagai dakwah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syekh Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu peziarahan yang penting oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru di daerah Nusantara. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.